Yang kami hormati Al-Mukarram Dewan Pimpinan Majelis Pertimbangan Liga Muslim Indonesia Kiai Haji Buya Royanuddin beserta jajaran, Al-Mukarram Bapak kami, pembimbing kami, orang tua kami, Eyang yang senantiasa membimbing baik zahir maupun batin. Semoga Allah berikan panjang umur dan barokah dalam sisa umur ini. Bapak Kiai Soleh sudah mendahului kita, tapi tidak menutup harapan kita pada hari ini. Bapak Al-Mukarram Ustadz Ucun, Pak Acun yang senantiasa menyemai kita dalam perjuangan ini, Bapak Toha, Pak Usman ini sebagai guru dan sekaligus sebagai inspirator kami dalam berjuang dengan ikhlasan yang begitu mendalam. Siapapun tahu siapa Pak Usman. Dan yang para mati yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, Dewan Pakar, ada Kang Rahmi, walaupun muda itu guru kami yang senantiasa menginspirasi. Alhamdulillah pada malam ini beliau datang. Dan teman-teman jajaran Dewan Pimpinan Pusat Liga Muslim, Wakil Ketua Umum Bapak Tori, alhamdulillah pada hari ini hadir. Pak Sekjen, Pak Bendahara Umum Bapak Iwan dari Tasik, yang kemarin baru dari luar kota, alhamdulillah pada hari ini datang menyempatkan waktu. Bapak Bahari dan Bapak Datim, Bapak Kang Irfan, dan Pak Siswanto yang senantiasa mendampingi setiap hari, setiap saat, dan sekarang bermukim di Gua Batu, di pesantren kami. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menambah sebuah spirit dan kekuatan dalam berjuang ini. Bapak Toha, pencipta perindu, yang senantiasa menginspirasi dan menyemangati dalam perjuangan ini. Bapak-bapak, ada hadir di sini Panglima Jenderal, Panglima penggerak sholat subuh berjamaah yang kita lakukan dulu di Pemda Kota Sukabumi, yaitu Bapak Ateng Jalini, sekarang bertugas di Dispora Bepar bagian kepemudaan. Alhamdulillah ini adalah dari tahun berapa Pak Ateng? Kita kalau Al-Khotot itu dengan ada gerakan sholat subuhnya baru kemarin-kemarin, tapi kita tahun berapa Pak Ateng? 2004 kita menggulirkan gerakan sholat subuh berjamaah di Pemda Kota Sukabumi. Mudah-mudahan semoga istiqomah sampai akhir hayat. Para undangan yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Suganda yang hadir pada hari ini, teman lama, wabil khusus inspirator penggerak dakwah yang senantiasa tidak ada capeknya. Kalau istilah aki mau aki apa nih? GS ataupun apa nih? Dari dulu Cirebon bolak-balik Bekasi, bawa 7 orang satu motor, santai aja buat beliau. Ke Kalimantan sendirian santai buat beliau. Inilah tenaganya tanpa ada batasnya. Mudah-mudahan Allah berkahkan umurnya. Mudah-mudahan menjadi sebuah penggerak penguat bagi kita semua bersinergi dalam berdakwah. Ibu-ibu, para hadirin hadirat, wabil khusus Buya. Kalau orang kata Pak Toha, Yun, Gojin masih galak, masih betah mendampingi Gojin. Alhamdulillah, doakan Buya, biar betah sampai akhir hayat. Semoga Allah satukan kami dalam kebaikan, kebenaran dan kebahagiaan sampai akhir hayat nanti. Terima kasih kepada Ketua Panitia
Pasekum merangkap ketua panitia yang telah berjibaku dan sebagai motor penggerak dari kaum Hawa, yaitu Wajuju. Terima kasih Wajuju. Semoga berkah umur kita Wajuju. Semoga apa yang dilakukan dan dikorbankan baik matur-matur buat Wajuju dan kawan-kawan, semoga menjadi saksi peringan hisaban di mahkamah ilahi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada akhwat semua yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami ancam Bapak Ansor, alhamdulillah pada malam ini datang. Kami bilang bahwa perjalanan Liga Muslim, persaudaraan atau Islam hanya sampai ke Agus dengan Cipatat ini. Kata Bang Ansor, insya Allah saya datang. Kami tidak akan berbasa-basi, kami akan lihat persaudaraan kita akan berlanjut atau tidak. Islam itu ada di Cipatat, tatkala Pak Ansor hadir. Terima kasih Pak Ansor. Tepuk tangan Pak Ansor, bahkan beliau bawa orang tuanya yang sudah sepuh, tadi ngobrol dengan kami juga, baru alhamdulillah, mudah-mudahan umur kita, sisa umur kita berkah. Idza jaa ajaluhum la yastaqbilun aja. Kita ini semua lagi ngantri mengikuti saudara-saudara kita, para mujahid, legenda mujahid. Lagi ngantri, tapi kita tidak tahu di jajaran mana, nomor berapa. Maka dari itu, kita jangan sia-siakan waktu ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikumpulkan pada malam ini. Mudah-mudahan kumpulan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah kumpulkan nanti di hari akhir di mahkamah ilahi ini saling meringankan hisaban dan masuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang berbahagia. Ikhtibar kali ini sebenarnya sudah dari kemarin tatkala Parullah meninggalkan kita, mendahului kita. Kita sebenarnya kalau istilah Pasekum ini sudah tidak ada kata keluh, jiwa raga hancur. Kenapa demikian? Penyesalan itu tidak pasti di akhir. Ada beberapa janji ataupun komitmen dengan beliau-beliau ini. Yang pertama, yang paling kemarin itu Pak Lurah. Inilah, mudah-mudahan kita hari ini dengan kepergiannya beliau dari mulai sang legenda Bapak Ahmad Purnama, yang kedua Bapak Iman Shah, yang ketiga Bapak Soleh, yang keempat Pak Jabidin Umar ini. Ini kita teringat flashback ke belakang. Pak Tabiru ya ulil absor. Buat apa kita menggelar sejarah kalau kita tidak mau mengambil benang iktibarnya? Ambil benang iktibar atas sejarah yang digelar. Mari kita ambil sejarah atau iktibar dari sejarah perjalanan Liga Muslim yang dideklarasikan pada tanggal 28 April 2000. Maka di situ kami catat biar tidak lupa dalam ATM 280420. Ini ATM yang dipegang dulu perjuangan awal-awal Liga Muslim, ATM-nya Kang Ahmad. Saya yang megang dan saya yang bikin pin itu. Perjalanan dari mulai awal Mas Budi. Kita deklarasi di Senayan, dan walaupun sedikit ruhnya ini tidak mengurangi hari ini semangat kami dengan kepergian beliau, bukan berarti down, tapi semangat kami ini sebagai, kalau dalam kasarnya sebagai tumbal Liga Muslim Indonesia. Kalau kita tidak bisa berdiri tegak dan kita tidak bisa melangsungkan jabatannya, buat apa dan sia-sia tumbal beliau itu mendahului kita ini, dan kita masuk kepada orang-orang yang tidak beradab, tidak akan melanjutkan cita-cita beliau ini. Kapabil mauti wa'ida. Cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita. Hari ini kita dengan 4 legenda ini berjalan. Tapi dalam perjalanan ini semua punya gaya. Pertama, yang sudah terngiang-ngiang dan kami ini akan titipkan. Kami telah kirim atau telah pilih. Ada tim SC. Dari mulai Pak Iwan Gunawan, Insinyur Iwan Gunawan, Pak Yunil, Pak Tori,
dan Pak Datim, Pak Irfan, ini buat menjawab apa yang diresahkan. Mudah-mudahan keresahan ini merupakan keresahan kita bersama. Yang pertama, Liga Muslim hadir, dan bagaimana yang digambarkan oleh W.S. Rendra sebagai tahi lalat yang nempel di gadis cantik. Berjalan seperti itu ke sini, begitu berjibaku dan gegap gempitanya sebuah deklarasi itu, dan orang ngumpul. Tapi lama-kelamaan, ada bukan keluhan, tapi ini mari kita jawab dengan ambil iktibar atas kejadian yang telah sampai berjalan setelah deklarasi. Yang pertama, ada sebuah jargon. Jin, perjuangan kita menjadi pemimpin Liga Muslim Indonesia. 1, 3 yang akan didapatkan. 1, mati berdiri. 2, meninggalkan hutang. 3, keluarga berantakan. Maka kemarin kami tatkala dipilih, itu yang terngiang dalam pikiran. Tapi na'udzubillah min dzalik. Ini sebagai pematri, mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada itu. Saking, kenapa? Kami ingin Liga Muslim ini dibangun dengan sebuah sistem, bukan sebuah ketokohan. Tatkala tokoh yang legendaris hilang lagi Liga Muslim. Tapi kita bangun mulai dari ini. Saya titipkan ke Pak Tori sebagai peneliti dan sebagai konsultan bagaimana membuat platform, bagaimana Liga Muslim ini setelah tua dulu bagaikan tai lalat yang nempel di garis cantik, sekarang bagaikan tai kebo yang ada di nenek-nenek. Jangankan orang lain, kita juga tolong Pak Iwan dan kawan-kawan rumuskan, jawab kenapa kita harus ada Liga Muslim dan kenapa kita harus tinggal di Liga Muslim dan bagaimana di Liga Muslim itu bermana dan betah di situ. Dalam perjalanannya Liga Muslim bukan berkembang biak, tapi berkembang biak. Lihat saja, tatkala berkelakar, Buya mengirim, inilah orang-orang yang kita akan tahlil akbar dalam halal bihalal ini. Kita kirimkan doa pada hari ini. Tatkala kita refleksi, silahkan, anak pancing Mas Budi dan yang lainnya. Ditulislah siapa yang telah mendahului kita. Ada kelakar. Yang hidup dan yang mati. Banyakan yang meninggal daripada yang melanjutkan. Ini yang perlu dijawab oleh kita. Hampir 100 itu yang banyak yang tidak tertulis. Tapi tatkala kita kumpulkan kadar-kadar kita. Nah inilah. Ada apa dengan dulu gadis cantik atau tai lalat yang nempel gadis cantik siapapun. Jangankan pemuda, kakek-kakek pun masih tertarik. Tapi hari ini Liga Muslim Indonesia, jangankan kepada yang lain, pemuda ataupun kakek-kakek, diri kita juga sudah tidak tertarik. Ini harus dijawab oleh Kang Iwan, oleh Pak Tori, dan Pak Bahari dan kawan-kawan. Kenapa harus ada Liga Muslim? Dan ditambah dengan spirit yang kuat oleh Bu Galuh hari ini. Mari kita diskusikan. Sehingga gadis cantik ini, tai lalat ini nempel lagi di gadis cantik. Menjadi sebuah berbondong-bondong masuk situ. Dan kita pun yang adanya tenang di situ. Jangan sampai kata Bang Ihab keluar. Kata Bang Ihab dilepas. Kasihan apa? Gak rela, gak wasa. Gitu sayang karena kita udah berjerih payah bagaimana Pak Ilman ini menutupi hutang-hutang, bagaimana kita berbondong-bondong. Inilah saksi hidup, saksi ada udah meninggal ini. Inilah sebagai contoh-contoh. Kalau kita dicontoh kepada orang kesolehan seseorang yang masih hidup, pasti nanti ada salahnya. Tapi beliau tidak akan berubah lagi, amalannya sudah paten. Maka contohlah konsistensi perjuangan kepada beliau-beliau ini. Mudah-mudahan beliau ini sekarang rohumuradah min riyadil jannah. Inilah yang mesti kita tekankan bahwa Pak Tabiru ya ulil absor. Maka hari ini kami inginkan menugaskan Pak Irfan untuk sebagai Direktur Kepala Datim, Data dan Informasi. Barang siapa yang menguasai data, itulah yang pemenang. Kita sebetulnya ada berapa sih warga Liga Muslim? Yang hadir pun ini berapa yang isi formulir sehingga kita tahu potensi yang ada dan akan dirumuskan menjawab tadi bahwa kita tidak akan mati berdiri mewarisi hutang.
dan keluarga berantakan. Tapi kita hidup berdiri tegak, menegakkan nilai kalimatillah, dan senantiasa menegakkan keadilan, memberikan sebuah keadilan ke seluruh anak bangsa. Takbir. Inilah kami titipkan kepada Kang Iwan. Insya Allah nanti akan didiskusikan. Inilah yang mesti dijawab. Hari ini ada berapa? Kemarin tatkala di pengurus saja kita lontarkan isi. Karena kita ini kekuatan kita ini akan teraspirasi ataupun akan terpetakan tatkala kita punya data yang real. Berapa yang ada sebenarnya, potensi apa, sehingga nanti akan bisa dirumuskan oleh perumus ulung ini. Kang Iwan ini lihat. Kita tidak pakai pada ini mutiara yang terserak yang belum kita gunakan. Potensi itu ada, Kang Yunil. Mudah-mudahan kali ini kita kumpulkan mutiara terserak ini, mari kita untuk menebus. Umur kita ini, sisa umur kita ini menjadi sisa umur yang barokah. Yang akan mewariskan ke generasi kita. LMI itu dibangun dengan sebuah sistem, siapapun yang memimpin, ajak. Siapapun pemimpinnya, mau bagus ataupun enggak, istilahnya, mau tenar atau enggak. Tatkala berjalan dalam sebuah relnya, berjalan sebuah sistem, siapapun yang memimpin, pasti jalan. Inilah kami, mudah-mudahan hasibu antuhasabu. Tuba manis sagola min uyubinas. Kepengurusan kami akan meniti periksa ke dalam ke diri kami. Sebenarnya apa yang ada di diri kami, daripada memeriksa dan memeriksa kepada atau keluar diri kita. Inilah yang akan dilakukan nih. Maka cita-cita Parura ini akan dulu kita telah berkelakar ataupun dia punya cita-cita untuk membentuk DPD, DPW di setiap provinsi. Mudah-mudahan di pengurusan kami ini kami akan menguatkan tuba manis sagola uyubihi min uyubinas. Titik periksa di dalam pribadi, di dalam Liga Muslim internal ini. Maka kami akan memeriksa, mohon kepada seluruh warga Liga Muslim untuk mengisi data itu yang telah digulirkan. Gampang. Setelah digulirkan kemarin ya nanti dipandu dengan Pak Irfan, nanti ada linknya, isi di situ, dan inilah yang akan menjadi kekuatan kita. Akan menjadi asyari sujud kita buat ke depannya, menggulirkan sebuah sistem yang kuat, yang kokoh, dan potensi yang ada. Liga Muslim inilah faktanya. Baru Liga Muslim secara real itu, kami kembali itu, baru berapa orang yang telah ngisi formulir data yang lengkap. Baru itulah. Sehingga itulah yang akan bisa petakan dan digodok menjadi sebuah program ke depannya. Insya Allah tatkala itu real diisi semua, insya Allah kita tidak harus melayap kemana-mana. Dipindah dengan kuat ke dalam dulu, insya Allah. Dalam istilah ada yang pakidus saya layuk. Kita tidak akan memberikan kebahagiaan terhadap yang lain kalau kita tidak bahagia. Kita tidak bisa mendakwahi yang lain di luar kecuali kita diri yang udah punya itu semua. Maka pengkaderan kuncinya, maka dalam platform nanti dirumuskan menjadi sesuatu yang betul-betul indah sehingga menjadi tailat yang ada di dalam kantik itu Liga Muslim. Nanti kami tugaskan ke Pak Tori dan nanti mengolah data ke Pak Irfan dan dibantu dengan data-data dengan Pak Yunil dan Pak Iwan. Inilah nanti yang akan kita godok. Liga Muslim, kepengurusan kami ini bukan tidak akan melihat keluar, tapi kita senantiasa melihat ke dalam dan kita benahi dalam ini sehingga setelah menjadi kuat, menjadi betul-betul sesuatu yang kalau dalam istilah Sunda itu memeh ngajago kudu ngajiga. Kudu bisa ngajaga. Ini belum apa-apa ngajago. Gitu kan, tumbang. Nah, mudah-mudahan kita ini dalam hari ini kita berkumpul dalam rangka meringankan hisaban di mahkamah ilahi nanti. Kita bina umat-umat kita. Kita lagi ngantri Pak Tori. Yang setelah Parura itu siapa di antara kita. Dan yakin akan ada yang menyusul. Wala yahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita harus khawatir mewarisi generasi-generasi kita. Jangankan mendakwahi LMI ke orang lain. Ke diri kita, ke anak kita juga malu mengenalkannya. Ingat, ini adalah sebuah kenyataan. Apalagi kepada yang lain. Maka jawablah. Ini tugas Pak Tori, Pak Iwan, Pak Yunil, Pak Bahari. Mudah-mudahan. Dengan kita berkumpul ini, Allah anugerahkan. Dengan adanya saudara-saudara kita, sang legenda, kita lepas dengan ikhlas. Kita maafkan seluruh salahnya. Dan mudah-mudahan seluruh baktinya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini seluruh sepak terjang beliau ini. Tidak ada sedikit pun tatkala ijtihad
Dan benar ijtihadnya adalah dua. Tapi tatkala salah adalah satu. Beliau berijtihad. Apapun yang dilakukan beliau ini demi tegaknya, demi ajaknya Liga Muslim Indonesia. Tidak, dan yakin setelah saya dampingi seluruhnya itu tidak ada yang misi pribadi. Tapi misi bagaimana untuk menegakkan atau mendakwahkan Liga Muslim ini. Yang kedua, yang paling menjadi tadi, ada warisan. Jangan sampai meninggalkan utang. Mati berdiri, ingat, jargon yang harus kita hindari, ini jargon dari awal. Mati berdiri. Kedua, meninggalkan hutang. Keempat, rumah tangga berantakan. Itu hasil dari Liga Muslim, dari pimpinan Liga Muslim. Maka kita hindari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tugaskan kepada untuk menjaga keseimbangan apapun, bahwa kita walaupun dana itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh dana. Maka kami bukan bebankan secara ini, tapi kami mengamanahkan kepada Pak Siswanto untuk menjadi direktur bidang ekonomi untuk menjaga keseimbangan rumah tangga Liga Muslim Indonesia. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih ya kepada seluruh yang telah terlibat ini. Mudah-mudahan kita dengan adanya nanti kita tahlil akbar, keberangkatan dengan talenta bagaimana beliau sepak terjang beliau, kami dampingi full sampai meninggal. Beliau amar ma'ruf nahi munkar, jargonnya beliau sampai hari ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kang ganti can merdeka aing di kairah hade sapaehna eta pembukaan. Beliau konsisten. Kalau pembukaan apapun tidak ganti-ganti, itu aja. Mungkin bisanya begitu. Itu. Tapi beliau dalam amar ma'ruf tidak ada duanya. Mati terbunuh oleh kawan maupun lawan, bagi kami syahid. Maka kalau udah bentangkan bismillahirrahmanirrahim dalam sebuah perjuangan oleh siapapun, tidak mempersoalkan oleh siapa kami mati, tapi dalam apa kita mati. Kafir. Itulah Ahmad Purnama. Yang kedua Pak Iman. Inilah legenda wakaf. Yang mewakafkan pertama Cikal Baka yang di Bojong Lopang. Dialah mewakifnya. Kami dulu setelah LMI mati suri, kami tidak mau terpanggil. Kenapa? Apapun sekehebat apapun, kalau tanpa ada punya tutorial, punya wilayah, sampai sekarang tidak punah. Maka Liga Muslim kalau tidak punya itu akan punah. Maka dulu kami ngancam, Pak, kalau tidak ada Dewan Wakaf, saya tidak akan ikut lagi di LMI. Dirikan Dewan Wakaf. Alhamdulillah, sekarang ada teritorial yang sudah surat wakaf yang di Bojong Lopang. Inilah penerimanya. Dan dulu di nakodai kami, dan dari Pak Fikri, alhamdulillah dilanjutkan oleh Allah. Maka kita berkhianat kalau tidak melanjutkan beliau-beliau ini. Yang ini Pak Soleh yang sedang konsisten. Ada sebuah jargon yang tak bisa kami sebutkan di sini karena vulgar, tapi dalam keikhlasannya. Dan kalau melihat apapun yang terjadi, buat beliau ini kecil. Di dunia itu jin kecil. Di dunia Indonesia jin. Di dunia mababari mudah. Yang susah itu nanti di akhirat. Kalau kita kurang amal mau minjam ke siapa jin? Di dunia. Maka dia apapun, kalau saya mau ujian atau mau apa, tatkala dialog dengan beliau, ada masalah apa? Kecil. Dia dengan ketawa dan insya Allah beres. Yang terakhir Pak Umar. Inilah yang senantiasa berjibaku dan hampir Bu, mohon maaf ini Pak Umar ada datang, kami datang kemarin ke Cikampek. Ini berdiri keluarga Pak Umar. Semoga beliau diberikan keberkahan umurnya, diberikan kesabaran dan bisa melanjutkan. Inilah yang sudah kafil mauti wa'idin. Cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita. Kita akan mengikuti jejak beliau, akan meninggal. Maka kalau menyanyiakan waktu umur kita hari ini, dan belum tentu kita besok masih ada, maka ajamkanlah hari ini. Akan lillahi kalimatillah, akan meninggalkan asyari sujud. Dan mudah-mudahan kita dalam rangka meringankan hisaban di makam ilahi, kita disatukan dalam kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan. Ini kemarin katanya ada beberapa dokumen yang di sini nanti diserahkan kepada kita, udah tunjuk yang Pak Bahri yang melanjutkan untuk menangani atau memegang wakaf itu. Setelah ini bincang dengan rekan-rekan, dimanapun kita harus ada wilayah dan asyari sujud kita.
Maka sejak ini kita beranikan, yayasan kita adalah ada Yayasan Ar-Risalah Liga Muslim Indonesia. Tatkala kita sudah ada, insya Allah Liga Muslim masih ada. Jadi apapun yang terjadi, kalau ada sebuah prasasti yang bisa ditempati untuk kemanfaatan, insya Allah kapanpun ada. Maka kami hari ini, insya Allah Liga Muslim Indonesia yang pada tadi dalam wakaf ini ada di Cianjur 1 hektar. Sebentar lagi kita urus tadi. Yang kedua, kenapa kami pegang di Kemang? Gua Batu menjadi sebuah jaringan. Kami ingin bikin bahwa kita ingin membuat pesantren mandiri di Bojong Lopang, tapi dengan permodalan mandiri. Ini, kalau kita bisa mendirikan dari mana ini? Makanya kami bermula bikin jaringan produksi pangan Muslim. Dideklarasikan di Jakarta. Apa tujuannya? Bagaimana nyari jaringan baru? Cek Sundama jenggot jengnugunul. Bikin ketemu, alhamdulillah tatkala habis itu ada yang mewakafkan di Kemang Bogor. Nah itu sejarahnya wakaf ini dimanapun 31 titik berjalan sampai 1 titik dengan Pak Lurah. Sholat pernah mendoa di Lewi Batu. Inilah perjalanan kami. Tapi kenyataannya kita dapat Bojong Lopang, kita terima Bojong Lopang dan Lopang nanti kita jaringannya di mana? Makanya kami ada di Gua Batu. Dan apapun potensi dari Liga Muslim Indonesia, kawan-kawan Ikhwan, tidak ada sedikit pun yang dibawa ke Batu. Kami akan cari jaringan baru yang akan menjadikan sebuah prototipe permodelan. Karena kami di Bojong Lopang agak jauh ke kekuasaan. Kami di Bojong Lopang sebagai project yang nanti kita membuat jaringan. Inilah. Jadi insya Allah tatkala nanti di Lopang ini sudah ajak dalam sistem ekonomi dan pendidikannya, kami duplikasi ke tempat yang lain. Tapi alhamdulillah sambil berjalan belum apa-apa di Gua Batu, baru ada 30 santri dan yang lainnya, ada sekitar 45 dengan yang lainnya, tambah lagi Pak Sis. Dan sekarang kita telah dipasrahkan untuk wakaf, tapi tinggal diurus, yaitu di Sukamakmur 50 hektar. Semuanya ada 1.100, 450 persil. Mudah-mudahan ini adalah jadi sebuah cita-cita kita bersama untuk menjadikan stupa prasasti. Inilah asyari sujud kita yang akan mengalir kepada kita menjadi sesuatu monumen yang akan memberikan kebahagiaan dan meringankan hisaban kita di mahkamah ilahi nanti. Takbir. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa meneladani beliau-beliau ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.